Jadi kalau standar belanja orang di satu kota 3 juta, lalu kemudian ada orang yang pendapatannya 1 juta, maka dia miskin. Karena dia punya income, pendapatan tak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan pokok standar. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Nah, itulah yang disebut dengan miskin. Jadi orang yang miskin bukan berarti orang, dia nggak miskin Pak Ustadz, dia punya rumah. Rumah itu kebutuhan pokok. Dia nggak miskin Pak Ustadz, dia punya motor. Motor itu kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang tidak punya pemasukan income sama sekali. Itu miskin. Jadi kalau ada tetangga kita, kita mesti tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Dari mana kita tahu? Dari sosialisasi bersilaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memulaikan tamu. Fala yu'dzi jarahu, jangan menyakiti hati tetangga. Ya, jadi tetangga ini amat sangat penting. Tetangga itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Nah, kita kenali tetangga kita ini. Ini tetangga saya ini kaya, ini tetangga ini mampu, ini tetangga ini fakir, janda tua, suami meninggal, anak meninggal, sendiri sebatang kara, fakir. Yang ini miskin, dia masih bisa upah buruh cuci, lalu kemudian nyetrika, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah ini, kita mesti tahu. Jangan semua data diserahkan ke RW, ke RT. Apalagi mau dekat-dekat pilkada, data PRT banyak sekarang macam-macam. Ada namanya DPS, ada namanya DPT. Ini jadi betul-betul kita yang tahu, supaya kita kumpulkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yatim, orang miskin, ini menjadi pusat perhatian dalam Islam. Selama ini yang kita pentingkan adalah menutup aurat, sudah haji apa belum, sudah umroh apa belum, gimana dengan puasa Arafahnya, gimana dengan sholat tahajudnya. Ternyata kita diajak untuk piknik lebih jauh. Standar keislaman yang selama ini kita, apakah pakai baju koko, pakai sarung, apakah udah pakai peci, itu standar umum. Ini standar yang baru adalah apakah kita peduli pada anak yatim, apakah kita peduli kepada makanan fakir miskin. Baru yang keempat, ayat keempat, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau yang sholat aja celaka, apalagi yang nggak sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah sholatu. Yang pertama kali dihisab, dihitung bagi seorang hamba ketika pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Jadi yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Tapi tidak disebut sholat nomor 1. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah orang yang meninggalkan sholat. Tidak. Pendusta agama hablum minan nasnya dulu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memotivasi untuk ngasih makan orang miskin. Bagaimana dengan sholatnya? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ada dua maknanya. Yang pertama, tak sholat sama sekali. Sholat subuh lalai, sholat zuhur lalai, sholat asar lalai, sholat maghrib lalai, sholat isya lalai, tidur, besok bangun, gitu lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalai. Makna yang kedua, dia sholat, tapi di dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar, Allah, 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 lalai. Nah, maka kita mau selamat dua-dua. Kita alhamdulillah sudah sholat, dan di dalam sholat itu kita tidak lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah,
wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terasa pikiran kita itu kadang udah mau agak-agak pergi, balikkan lagi dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jangan sampai lalai sama sekali. Bacaan enggak diingat, apa semua lalai, lupa. Rakaat pun makanya salat yang betul-betul jaga salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Orang yang mempertontonkan. Dan tiga-tiganya ini sangat bisa mempertontonkan. Santunan anak yatim, mempertontonkan. Santunan beras fakir miskin, mempertontonkan. Salat berjamaah, mempertontonkan. Alladzina hum yura'un, riya, mempertontonkan. Apakah karena takut riya lalu kita tinggalkan yang tiga? Kenapa kamu tak pernah menyantuni anak yatim? Takut riya. Kenapa kamu tidak pernah memberi makan fakir miskin? Takut riya. Kenapa kamu tidak salat berjamaah di masjid? Takut riya. Kontradiktif. Apa maksud ajaran Islam ini? Tarkur amal li ajlin nas syirk. Tidak jadi menyantuni anak yatim, tidak jadi menyantuni fakir miskin, tidak jadi salat karena takut dipuji, syirik. Wal amalu li ajrihim riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya tetap santuni anak yatim, beli beras, gula, minyak, sabun, kopi, teh, gula, susu saset, roti, serahkan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ada di dalam hati ini riya, istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Alladzina hum yura'un, mereka yang riya. Karena tiga amal ini sangat bisa riya. Menyantuni anak yatim bisa riya. Membantu fakir miskin makan bisa riya. Dan sholat juga bisa riya. Tapi jangan gara-gara takut riya lalu kita tidak beramal. Alladzina hum yura'un. Yang ketujuh terakhir, wa yamna'unal ma'un. Menurut ahli tafsir makna yamna'unal ma'un enggak mau bayar zakat. Jadi secara spesifiknya khususnya orang yang tidak mau berzakat. Tapi secara umumnya adalah orang yang tak mau memberi bantuan. Yang penting saya tenang, saya kenyang, saya bisa jalan, bisa liburan. Masalah tetangga, kawan, sahabat mau mati, matilah, bukan urusan saya. Ini na'udzubillah. Dalam Islam ini orang tidak hanya dipedulikan hablum minallahnya, tapi juga hablum minan nas. Bagaimana kepedulian soleh secara sosial, bukan soleh secara individual. Karena Islam mengajarkan kita makhluk sosial, soleh secara sosial. Jadi kalau kita lihat, sholat justru yang selama ini menjadi standar kesolehan, dijadikan malah di bawah. Yang standar nomor atas itu justru kesolehan sosial. Menyantuni anak yatim, kesolehan sosial. Memotivasi ngasih makan fakir miskin, sosial. Sholat itu individual kita dengan Allah. Tapi kemudian sholat malah dibuat nomor 3. Pertama, menyantuni anak yatim. Kedua,
ngasih makan fakir miskin. Ketiga, sholat. Sholat. Jadi ada soleh sosial, ada soleh individual. Soleh sosial, maka kita jagalah kesolehan kita ini dengan tetap sholat berjamaah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir. Lalu kemudian sosialnya santuni anak yatim, fakir miskin, du'afa. Inilah surat Al-Ma'un. Sebagaimana judul kita malam ini, tadabbur surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar. Kita lanjut nanti sampai pukul 9, 1 jam. Al-Kautsar, apa korelasi antara surat Al-Kautsar dengan Al-Ma'un? Surat Al-Kautsar mengingatkan, inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Pertama, pendapat ulama makna Al-Kautsar nikmat yang besar. Kami sudah berikan kepadamu nikmat yang besar. Yang kedua, makna Al-Kautsar adalah sungai di surga, sungai Al-Kautsar. Yang ketiga adalah telaga, danau, kolam, haud bernama Al-Kautsar. Tidak ada kontradiktif. Nikmat yang besar, air sungai di surga dengan telaga Al-Kautsar. Tidak ada kontradiktif. Intinya kamu sudah dapat nikmat yang besar. Korelasinya dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, pendusta agama itu orang yang tidak menyantuni anak yatim, tidak peduli kepada makan fakir miskin, sholatnya lalai, dalam sholatnya pun lalai, kemudian tak mau menolong orang. Diingatkan lagi surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat besar. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mata, nikmat telinga. Biasanya kita tidak menganggapnya nikmat sampai dia hilang. Mati lampu, lilin tak ada, lampu yang biasa dicas tidak hidup, kaki nabrak pintu, kening nabrak dinding, nabrak kursi, handphone nggak ingat di mana, itu baru, oh, aku baru mati lampu aja udah. Selama ini nikmat mata ini nggak pernah kita syukuri. Itu kadang kita sakit. Padahal kalau secara medis kita punya, ada rajin medical check up, ada dokter, ada minuman khas untuk jaga kesehatan. Tapi kenapa kita sakit? Itu supaya kita ingat bahwa ketika nikmat itu hilang, baru kita sadar. Saya selama ini pergi ke sana kemari sesuka hati saya. Tapi begitu batuk terpanjang yang saya alami ini, baru saya sadar nikmat Allah besar sekali untuk saya. Tausiah 1 hari bisa 5 kali, 3 kali paling sedikit. Tambah khutbah, tambah kajian duha, tambah kajian asar. Yang wajibnya subuh, zuhur, malam ba'da isya. Tak pernah memikirkan suara, tapi begitu kena batuk, oh, baru terasa nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar. Makanya kita diajarkan unzur ila man huwa asfala minka, lihat ke bawah. Ada yang paling mengerikan dalam hidup ini, kita tidak merasa nikmat itu nikmat. Nah, itu. Sepeda motor yang kamu anggap membosankan itu, yang kamu anggap tidak nikmat, itu sesungguhnya adalah nikmat yang dicari-cari saudara kita yang selama ini naik sepeda. Sepeda yang menurut kita itu tidak nikmat, kita menganggapnya nggak ada pentingnya sama sekali. Itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan orang yang ingin punya sepeda. Sampai mimpi dia dapat sepeda. Tapi karena kita mendapatkannya tanpa perjuangan, kita tidak menganggapnya nikmat. Jadi yang paling mengkhawatirkan, paling mengerikan hidup ini adalah ketika kita dapat nikmat dan kita tidak menganggapnya nikmat, sehingga hidup menjadi membosankan.
Bosan sekali hidup ini. Padahal rumah yang menurut kita tidak nikmat itu adalah rumah yang sangat diidam-idamkan orang yang tinggal di kolong jembatan. Tapi ini kan masalah perasaan. Makanya banyak sekali orang yang tidak menganggap nikmat, akhirnya dia menjadi kufur nikmat. Akhirnya tidak bersyukur pada Allah, tidak mau beribadah, ya karena tidak menganggap ada nikmat. Nikmat kedipan mata, nikmat bisikan telinga, nikmat langkah kaki, nikmat detak jantung, nikmat hembusan nafas, nikmat paru-paru, nikmat tetes darah dicuci buah ginjal, buah pinggang, nikmat kaki masih sehat, nikmat suara, nikmat akal sehat. Nah, jadi kita memang mesti banyak merenung. Inna a'tainakal kautsar. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin? Tahukah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Tapi saat saya membaca ayat ini, saya tahu ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Iqbal, ayah saya selalu menyuruh saya baca Quran. Iqbal seorang pendiri negara Pakistan, seorang penyair. Saya baca Quran, kata ayah saya, kamu belum baca Quran. Saya sudah baca Quran, kata ayah saya, kamu belum baca Quran. Terus baca Quran yang benar itu bagaimana, kata Iqbal? Bacalah Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Jadi ketika saya membaca ini, Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberi kepadamu nikmat yang besar. Hai Abdul Somad, aku udah kasih kau nikmat yang besar. Aku kasih kau nikmat mata, aku kasih kau nikmat otak, aku kasih kau nikmat sehat, aku kasih kau nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat santri, nikmat pondok, nikmat diterima orang omonganmu. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan kau nikmat yang besar. Kenapa kau tidak bersyukur? Lalu cara mensyukurinya, fasalli, maka salatlah. Jadi kalau kita lihat urutannya dari surah Al-Ma'un, menyantuni anak yatim, jangan menghardik anak yatim, motivasi ngasih makan fakir miskin, salat. Nah, ketika ketemu nikmat yang besar, salat dulu. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan engkau nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukurinya? Fasalli, salatlah. Fasalli, balas nikmat Allah yang besar ini dengan apa? Salat. Jadi di Al-Ma'un cerita tentang orang yang lalai salat, di Al-Kautsar cerita tentang membalas nikmat Allah itu dengan salat. Jadi ada korelasi.